Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Siti Ayu Amaliti Soliha, NIM nomor 48 dari Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan membuat video penyuluhan untuk memenuhi mata kuliah P3, yaitu Pertanian Pemberdayaan Petani. Nah, di sini saya akan membahas dengan subtema keempat, yaitu pemanfaatan aplikasi Android untuk pertanian masa kini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rekomendasi aplikasi startup untuk bertani. Mengapa sih petani harus menggunakan aplikasi? Nah, perkembangan teknologi dan komunikasi terus mengalami kemajuan, apalagi sejak pandemi seperti ini, banyak orang memanfaatkan internet untuk mendapatkan informasi. Nah, termasuk juga nih petani mulai dari kota maupun pedesaan sekarang banyak sekali menggunakan handphone untuk menerima percepatan informasi yang disajikan. Nah, bukan hanya itu saja, termasuk juga di bidang pertanian. Banyak sekali aplikasi startup dan juga badan riset pertanian mengeluarkan aplikasi berbasis IoT atau Internet of Things. Nah, Internet of Things ini, aplikasi Android maupun iOS semakin marak dikeluarkan untuk menunjang kemajuan pertanian di Indonesia, termasuk percepatan informasi dan percepatan adopsi teknologi pertanian. Mengapa sih ya petani harus menggunakan aplikasi dari sekarang? Karena apa ya, tadi saya jelaskan awal, perkembangan teknologi dan komunikasi terus mengalami kemajuan. Nah, yang kedua adalah memperluas jangkauan pasar dan layanan keuangan di kalangan petani. Mulai sekarang ini banyak sekali startup yang menyajikan atau membuat aplikasi untuk memasarkan hasil pertanian, mulai dari hasil panen produksinya, terus juga mulai dari pembibitan, mulai dari pemasaran pupuk dan lain sebagainya. Kemudian juga dari layanan keuangan di kalangan pertanian, petani dapat mengakses harga dari seluruh pasar nasional, jadi petani dapat mengetahui rekan-rekan harga yang telah ditetapkan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah memudahkan permasalahan petani dalam proses budidaya. Jadi dalam proses budidaya ini banyak sekali ada dari segi pemupukan, pengairan, dan juga pengendalian hama penyakit. Dan yang keempat adalah membantu petani dalam memantau tanaman. Sekarang dengan adanya aplikasi ini, petani dengan harapan ini tidak harus datang ke lahan untuk memantau tanamannya apakah terkena penyakit, apakah kurangnya pengairan, apakah kurang pupuk. Jadi petani sekarang dapat memantau hanya dengan aplikasi. Yang kelima, yang terakhir adalah membantu petani dalam mencari inspirasi dan inovasi pertanian. Dalam aplikasi yang saya sebutkan nanti ada inovasi dan inspirasi setiap hari yang dapat diakses oleh petani untuk diterapkan di lahan seperti itu. Nah, aplikasi-aplikasi yang saya rekomendasikan yang pertama adalah Integrated Cropping Calendar atau Katam Terpadu yang dikeluarkan oleh Badan Litbang Pertanian. Yang kedua adalah aplikasi Dokter Tania, yaitu aplikasi pertanian ahli tanaman. Jadi aplikasi ini khusus untuk mendeteksi berbagai jenis penyakit tanaman yang dikeluarkan oleh Neurulafarm PT Neurocipta Nusantara. Kemudian ada Tani Hub atau belanja panen terbaik petani di Indonesia yang dikeluarkan oleh Tani Hub Group, dan juga yang terakhir ada Petani Digital oleh Hagi Teknomediota. Nah, scroll ke bawah. Baik, yang pertama aplikasi yang saya sangat rekomendasikan adalah si Katam Terpadu. Si Katam Terpadu ini dapat diinstal melalui Play Store di Android maupun iOS. Jadi untuk registrasi pertama ini boleh diklik install di warna hijau ini, kemudian akan ada progress, yaitu di sini gambar saya sudah 97%, jadi setelah itu dapat membuka melalui tombol open. Nah, kemudian di sana nanti kita akan disajikan beberapa hal. Yang pertama ini ada kata kunci administrasi atau contoh tanaman. Misalnya nih ya, saya mengetik Slawi gitu. Nah, kita memasukkan kata kuncinya terlebih dahulu. Nah, ini tadi ada contohnya. Jadi di kata kunci ini saya memasukkan kata kunci Slawi. Jadi teman-teman petani ini dapat melihat dari segi kata, pupuk, alsintan, dan juga varietas ketahanannya. Nah juga kemudian ini saya mengisi di bagian kata nih. Ini ketika teman-teman petani mengeklik opsi katam, maka akan keluar di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, luas bakunya ini untuk tanaman Slawi ada 439 hektar dengan prediksi sifat hujan normal. Jadi ini juga berkaitan dengan alam sekitar, yaitu tanaman padi mulai dari
uh, luasnya 396 hektar, dan juga tanaman padi mulai 440 hektar, tanaman palawija, kemudian juga jagung, kemudian ada kedelai, dan kemudian di sini juga teman-teman dapat mengakses jenis pupuknya apa saja, terus jenis alsintanya apa saja di daerah sekitar kita, dan juga varietas ketahanannya memiliki dari varietas ketahanan banjir, OPT, dan juga lain sebagainya. Nah, juga aplikasi ini dirilis mulai tahun 2008 dan mulai tahun 2020 ini telah banyak mengalami pengembangan. Jadi sistem ini untuk budidaya pertanian di rawa juga bisa, terus sistem kata terpadu ini dapat diakses melalui aplikasi Android. Dan juga aplikasi ini dapat memberikan informasi tentang iklim, estimasi waktu, dan potensi tanaman maupun kerusakan akibat banjir. Selain itu, aplikasi Katam ini juga menginformasikan tentang kekeringan, juga rekomendasi varietas yang saya sebutkan tadi, ada pemupukan, ada neraca asintan, pikir si pakan ternak, ada prediksi iklim, dan juga ada hingga, jadi aplikasi ini dapat mengakses hingga level kecamatan seperti itu. Nah, balik batang ini pun sudah mengupdate sekarang ini mulai dari versi terbaru itu ke versi 3.1 untuk musim kemarau di tahun 2020. Seperti itu. Kemudian aplikasi yang kedua yang saya sangat rekomendasikan yaitu ada Dokter Tania, yaitu aplikasi pertanian ahli tanaman Neurofarm PT Neurocipta Nusantara. Ini merupakan aplikasi startup, yaitu banyak sekali yang disuguhkan atau aplikasi ini. Yaitu yang pertama, dapat mengidentifikasi penyakit. Jadi kita dapat menganalisis penyakit dalam tanaman, jenis komoditas apapun itu. Yang kedua adalah kalkulator pupuk, jadi dapat mengakumulasi berapa sih kebutuhan pupuk dalam lahan itu gitu. Yang keempat ada tanya ahli, jadi kita dapat menanyakan apapun saja masalah pertanian kita, mulai dari penyakit, pemupukan, pengairan, dan lain sebagainya. Kemudian ada dari segi budidaya, jadi dapat mempelajari budidaya ratusan tanaman dengan mudah. Jadi kita dapat melihat tanah ini cocoknya buat apa nih, buat tanaman misalnya kedelai, padi, jagung, dan lain sebagainya. Dan juga yang terakhir ada radar penyakit, jadi aplikasi ini dapat mendeteksi penyakit-penyakit apa yang sering terjadi di daerah yang sudah kita tentukan nanti. Nah, selanjutnya adalah ketika kita membuka si aplikasi Dokter Tania, pertama kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Kita mengisi nama lengkap, username, terserah username-nya, terus juga ada email yang terpaut di handphone, kemudian ada nomor HP. Dan kemudian di aplikasi Dokter Tania nanti akan disuguhkan dengan home. Yang pertama ini ada petani. Kemudian kita akan dipilih pilihan untuk menjadi petani atau pemilik lahan. Ini disesuaikan saja. Kalau di sini saya memilih petani. Kemudian di sini akan disuguhkan juga petani dengan tipe petani apa saja. Kalau di sini saya akan memilih saya menanam di lahan. Nah, ini tadi bukan cara registrasinya. Nah, untuk tampilan home ketika kita membuka Dokter Tania ini ada berapa banyak hal. Yang pertama ada cek penyakit, tanya ahli, budidaya, cek harga, kalkulator pupuk, dan yang terakhir adalah radar penyakit. Nah, untuk tanya ahli yang pertama kita bahas mulai dari tanya ahli. Jadi untuk tanya ahli ini kita dapat memilih tanamannya terlebih dahulu. Memilih tanaman seperti padi misalnya, kemudian teman-teman petani dapat memfoto tanaman padi misalnya yang sedang sakit itu, kemudian lokasinya ditulis saja sesuai dengan lokasi, kemudian ada temperatur juga, jadi teman-teman bisa memasukkan temperatur suhu. Kemudian yang terakhir ini ada yang kedua, maksudnya ada tanya ahli penyakit. Ya, tanya ahli penyakit ini misalkan ini yang bermasalah, kita pilih tanamannya terlebih dahulu, misal jagung. Terus yang kedua, ada bagian mana sih yang terkena penyakit itu, misalnya ini ada daun, ada batang, buah, dan juga akar. Kalian bisa memilih semuanya juga boleh, memilih salah satu juga boleh. Nah, selanjutnya kita bisa langsung mengirim dan kemudian akan ada pemberitahuan untuk jenis penyakitnya. Nah, kemudian kerennya lagi kita dapat mengecek harga komoditas di daerah kita. Jadi dapat skala nasional, dan juga ini banyak sekali pilihannya, ada bawang merah, bawang putih, beras, cabai merah, dan juga cabai rawit. Nah, fitur apa saja yang dikenalkan oleh Dokter Tania? Yang pertama ini dapat konten-konten inspirasi dan inovasi pertanian. Ini mulai dari tingkatkan pengetahuan pertanian jadi petani yang super. Ini juga mengenal fungsi seed treatment,
Terus kemudian yang kedua ini kita dapat berbincang dengan petani-petani yang lain di luar daerah sekalipun dalam cakupan nasional. Ini ada komunitas-komunitas petani, ini ada yang bertanya mengenai ubi jalar. Kemudian untuk teman-teman yang pengen mengidentifikasi penyakitnya apa sih sebenarnya, teman-teman bisa disuguhkan dengan foto, kemudian kita mengambil gambar tanaman terlebih dahulu dan kemudian dapat identifikasi jenis penyakitnya maksudnya. Oke. Oke, aplikasi Dokter Tanya ini, aplikasi ini merupakan aplikasi yang mobile yang berbasis chatbot yang mampu mengidentifikasi penyakit tanaman dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI. Nah, cara penggunaannya ini sangat mudah yang sudah saya jelaskan tadi, dengan banyak sekali fitur yang disuguhkan oleh aplikasi Dokter Tanya ini. Pengguna juga dapat mempelajari banyak sekali jenis penyakit, juga menambah informasi tentunya ya. Dan aplikasi ini tentunya sudah menganalisis 14 jenis komoditas tanaman dengan 33 ragam penyakit. Jadi teman-teman petani tidak usah ragu, jenis apapun tanaman insya Allah bisa dideteksi dengan aplikasi Dokter Tanya ini, sehingga dapat meningkatkan hasil produktivitas atau produksi petani. Keempat adalah aplikasi aplikasi Pak Tani Digital. Aplikasi Pak Tani Digital ini dikeluarkan oleh PT Haga Tekno Mediata. Yang pertama tentunya kita akan melakukan registrasi terlebih dahulu dengan memasukkan nama, nomor handphone, email, dan juga passwordnya. Jadi kita memulai password yang kita sebutkan tadi, sangat mudah. Ini tinggal klik di Play Store, lalu kita akan dimasukkan ke opsi registrasi, kemudian klik daftar jika sudah mengisi semuanya. Nah, ketika sudah daftar, nanti kita akan langsung ke home atau beranda. Nah, di home atau beranda ini kita banyak sekali mendapatkan fitur. Yang pertama ada layanan pertanian, alsintan, benih, pupuk, perkebunan, organik, hidroponik, peternakan, perikanan, info harga, inspirasi dan tips, dan juga lainnya. Kemudian di sini ada pesan untuk kita berhubungan langsung dengan petani-petani yang lain, ada beriklan juga, dan juga ada informasi akun. Untuk aplikasi Pak Tani Digital merupakan aplikasi startup sosial yang dirancang untuk menjadi sebuah marketplace pertanian yang menghubungkan antara para petani dengan konsumen dalam satu perangkat. Nah, aplikasi ini juga memudahkan petani untuk masuk ke sebuah ekosistem digital yang akan membantu petani dalam menemukan konsumen atau pelanggan gitu. Aplikasi ini dapat memiliki fitur lengkap ya, yang tadi sudah saya sebutkan ya. Nah, untuk petani yang ingin mendaftarkan atau menjualkan hasil produk pertaniannya, boleh langsung ke iklan saya, yaitu opsi nomor 3 dari beranda. Ini langsung klik buat sekarang, nanti petani akan langsung diarahkan untuk menentukan harga dan juga daerahnya. Nah, aplikasi ini, kerennya lagi, aplikasi ini nih dapat ketika konsumen akan membeli produk kita, akan disuguhkan dari harga yang terendah dan juga harga yang tertinggi, mulai yang terbaru juga ada dan juga populer. Kemudian kita dapat memilih lokasinya misalnya di provinsi dan kabupaten kota. Kemudian bisa juga memilih semua lokasi lalu klik terangkan. Nah, ini merupakan contohnya, ada info harga nih, dari jahe merah ini 48.000 per kilo, ada semangka RP 1 per kilo ini biasanya ada promo-promo gitu ya. Kemudian ada beras, ada 4.000 per kilo, ada benih padi unggul, ada benih kacang hijau, dan lain sebagainya. Jadi aplikasi ini juga menawarkan info harga terbaru nih. Nah, juga ada inspirasi dan tips. Kayaknya setiap aplikasi startup ini memberikan inspirasi dan tips mengenai inovasi pertanian ya. Ada info-info ini, ada 7 keuntungan inseminasi, pembuatan pada ternak sapi, ada cara mudah untuk tanam bawang merah secara hidroponik. Nah, di sini juga ada penjualan nih, contohnya ini beranda penjualan. Ini contohnya ada tomat super nih, ada 13.000 per kilo, ada cabai 10.000 per kilo. Ini di kabupaten saya sendiri di Bojonegoro ini sekitar segini harganya. Kemudian ada penjualan pupuk juga, ada penjualan pupuk kompos, ada juga 22.000 per kilo harganya, ada 2.000 per kilo juga. Kemudian ada 20.000 per botol juga nih untuk bakteri fermentasi dan juga pupuk organik.
Nah, aplikasi yang terakhir yang sangat saya rekomendasikan untuk petani pakai adalah Tani Hub. Aplikasi ini sudah sangat terkenal di seluruh kalangan masyarakat, terutama di kalangan artis juga banyak sekali menggunakan Tani Hub ini karena sangat mudah dipakai. Tani Hub ini dapat diakses di Google Play Store, yaitu dengan kata kunci Tani Hub. Aplikasi ini dirilis oleh Tani Hub Group. Nah, kita bisa langsung install ya, langsung open. Nah, nanti kita akan diarahkan untuk registrasi terlebih dahulu. Bagi teman-teman Android atau iOS, Tani Hub ini menjadi jawaban yang tepat ya. Tani Hub ini hadir untuk memberikan banyak manfaat nih, keuntungan bagi masyarakat juga tentunya, masyarakat petani khususnya. Dan bagaimana tidak, karena petani dapat menjangkau pasar lebih luas karena penggunanya ini banyak sekali. Dan Tani Hub ini merupakan aplikasi e-commerce yang hadir untuk memberikan kemudahan untuk petani dan juga untuk menentukan kebutuhan sayur, buah, hingga sembako langsung dari petani langsung. Kenapa Tani Hub ini menjadi rekomendasi saya? Karena setiap kita belanja nanti, belanja kebutuhan harian secara langsung dapat berpartisipasi dalam memajukan pertanian dan perekonomian lokal. Setidaknya ini ada 15.000 petani yang sudah menggunakan aplikasi Tani Hub dan keuntungannya mencapai 20% yang akan didapatkan oleh petani. Kemudian kita langsung saja masuk ke registrasi. Nah, kemudian kalau registrasi selesai, kita akan disuguhkan dengan registrasi berhasil seperti ini. Lalu teman-teman yang ingin sekali menjadi menjadi mitra Tani Hub, maksudnya setiap daerah yang sudah disediakan mitra. Jadi langsung saja gabung ke webnya, bukan di aplikasinya ya, langsung di webnya di www.tanihub.com.id. Kemudian akan disuguhkan dengan jadi mitra petani yang dimaksud, langsung saja klik daftar. Ini banyak sekali, ada 60.000 petani yang mendukung, ada 25% petani mengalami peningkatan pendapatan, yang 20% yang meningkatkan produksi petaninya. Jadi di sini juga ada inspirasi dan untuk budidaya. Nah, ini testimoninya juga banyak sekali. Contohnya nih dari Bapak Dea Yustiana, petani wortel di Penggalengan, Jawa Barat. Ini beliau mengatakan memang yang sering jadi masalah di para petani itu adalah menemukan calon pembeli untuk buah dan sayur. Syukurlah sekarang hasil panen sudah lebih terjamin agar bisa terjual di masyarakat. Wow, ini banyak sekali ya testimoninya. Ada juga kita dapat melihat cek harga dari seluruh daerahnya. Ada kentang di Kecamatan Batur ada 10.000 per kilo, ada kentang itu ada promo ini, ada Rp 10 bahkan, ada kentang juga Rp 8.500, tergantung promosinya, tergantung kode promonya. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke home. Banyak sekali tanam produk petani yang dijual, mulai dari ikan dan makanan laut. Ini ada tulang salmon. Kemudian kemudahannya juga banyak sekali, tinggal masukkan keranjang dan itu kita akan diarahkan kepada pembayaran. Nah, itu teman-teman 4 aplikasi yang saya rekomendasikan. Yang pertama ada Cikarang Terpadu, ada Dokter Tania, ada Tani Hub, ada Pak Tani Digital. Nah, kita sebagai mahasiswa pertanian ada dukung pertumbuhan dan perkembangan pertanian di Indonesia dengan menemukan aplikasi-aplikasi Android yang dapat mendukung kemajuan pertanian di Indonesia. Terima kasih. Itu saja yang saya dapat sampaikan untuk UAS P3. Kurang lebih yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.